umur 80 tahun, presiden ke-8, dan konon kode Pak Presiden ini adalah 08. Bulan Agustus, bulan 8, 17 Agustus, 17, 1 dan 7, angka 8. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la khawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bertemu kembali dengan kami dalam rangka pendalaman Pancasila ketika dikaitkan dengan Pandawa 5 dan rukun Islam yang 5. Langit. Jadi ada matahari, ada bulan, ada bintang, dan ada langit. Alat selanjutnya di ayat ke-10, wal ardo wa ta'alil anam, dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk bumi. Ardo, bumi. Di ayat ke-15, wa khalaqal janna mimma rijmin nar, api. Berarti ada 6 unsur. Ayat ke-19, marjal bahraini ya taqiyan, laut. Dan ayat ke-24, walal jawaril mungsyatu fil bahri kal an'am, dan kepunyaannya lah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan laksana gunung-gunung. Ada layar, ada bahtera yang berlayar. Di belakang layar tentunya adalah angin. 8 unsur alam disebut di surat Ar-Rahman ayat 1 sampai dengan 24. Ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada langit, ada bumi, ada api, ada laut, dan ada angin. Ini cocok dengan konsep Hastabrata. Tentu saja ini adalah pendapat pribadi. Ketika Nabi Ibrahim mempelajari bintang, mempelajari bulan, dan mempelajari matahari, kami langsung berpikir, ini ada yang lebih lengkap yang kami kaitkan dengan konsep Hastabrata di Jawa atau dari Sunan Kalijaga. Nah, di surat ke-53 dan 54 ada bintang, An-Najm, dan surat Al-Qamar. Di manakah surat matahari? Ternyata surat matahari yaitu As-Syam itu berada di urutan ke-91. Kita mundur ke belakang di urutan ke-89, itu adalah surat Al-Fajr. Al-Fajr dan matahari adalah sesuatu yang identik. Al-Fajr tentunya fajar atau waktunya, yaitu munculnya sang matahari dan matahari tersebut. Di antara dua surat ini adalah surat Al-Balad, negeri. Kami menggarisbawahi di ayat yang ke-10, wa hadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan. Yang kami garisbawahi adalah petunjuk tentang 2 jalan. Nabi Ibrahim, di surat Ibrahim ada pohon yang baik, ada pohon yang buruk. Nabi Adam ada jannah, yaitu taman-taman yang penuh dengan pohon, dan ada pohon khuldi. Ketika kita membaca surat Al-Fajr, tentu kita ingat Fajar, seorang tokoh yang mendapatkan julukan putra sang Fajar. Benar, beliau adalah Presiden Soekarno yang nama awalnya adalah Kusno. Orang tuanya mengganti nama dari tokoh wayang yaitu Karno. Coba tebak siapakah Karno? Benar, dalam cerita pewayangan, Karno adalah putra dari Betara Surya.
Nah, apakah ini berkaitan? Dan dalam konsepnya, nanti Bung Karno memimpin sebuah tim yang merumuskan lambang Pancasila dan menetapkan lambang Pancasila, lambang Garuda Pancasila yang kita kenal saat ini, di mana konsepnya seperti yang di Candi Sukuh, Garudia memegang dua naga. Ini bukan naga yang ini ya, ini naga dunia bawah di kiri dan dunia bawah di kanan. Naga dalam konsep cerita Garudia tentunya adalah penjajahan di kiri, penjajahan di kanan, penjajahan di timur dan di barat, penjajahan materi dan spiritual. Jadi yang berat jalan mendaki Lagi Sukar tersebut adalah membebaskan rakyat dari penjajahan materi dan penjajahan spiritual. Kita coba surat Al-Balad, la uqsimu bihadzal balad, yaitu aku bersumpah dengan negeri ini atau Makkah. Maka ini ada kaitannya dengan ibadah haji yang sedang kita bahas di ayat 10. Dan kami telah menunjukkan kepada dua jalan, kebajikan dan kejahatan, tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki Lagi Sukar. Dan tahukah apakah jalan yang mendaki Lagi Sukar itu? Yaitu melepaskan perbudakan hamba sahaya. Nah, ini kami teringat akan pembukaan Undang-Undang Dasar di alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Inilah yang kami maksud semangat membebaskan perbudakan oleh tim yang dipimpin oleh Bung Karno. Al-Balad ayat 14, atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat atau orang miskin yang sangat fakir. Nah, konsep yatim dan fakir miskin ini juga diabadikan oleh para pendahulu bangsa dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Mengingatkan kita akan pasal 33 ayat 3 yang pernah kita bahas sebelumnya. Maka apakah surat Al-Balad yang diapit oleh Asyam dan Al-Fajr ini merupakan sumber inspirasi dari pendahulu bangsa? Monggo dipenggali lagi bagaimana menautkan ketika surat ini dengan sebelumnya, yaitu An-Najm, Al-Qamar dan Ar-Rahman. Kita lihat di surat ke-8, 10, 9 Al-Fajr, demi Fajar dan demi malam yang 10. Banyak ahli tafsir mengatakan malam yang 10 ini adalah 10 malam bulan Dzulhijjah, berkaitan lagi dengan ibadah haji yang telah kita laksanakan. Di ayat yang selanjutnya, di ayat ke-11, wa fir'auna dzil autad alladzi taghaw fil bilad, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Di ayat sebelumnya yang tadi kita bahas di surat Ar-Rahman, ala tadkhul fil mizan, jangan melampaui batas. Di sini juga muncul lagi taghaw, alladzi taghaw fil bilad, yang berbuat sewenang-wenang, melampaui yang berbuat sewenang-wenang melampaui batas dalam negeri. Nanti dilanjutkan surat Al-Balad. Selanjutnya di ayat ke-27, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini adalah nafsul mutmainnah. Nanti dirinci lagi, ada nafsu radiyah, nafsu mardiyah,
dan nafsu kamilah. Apa kaitannya dengan surat Asy-Syams? Ternyata di surat Asy-Syams wasyamsi wadduhaha wal qamar idza talaha wan nahari idza jallaha tajali wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wan nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita melihat lagi ada nafsu malhamah, atau dalam Jawa ini adalah nafsu sofiyah. Jadi di antara dua ayat ini, di antara dua surat ini, di surat Al-Fajr ada nafsul mutmainah, di surat Asy-Syams ada nafsu malhamah atau nafsu sofiyah. Kita ingat kepada gunungan Gapuran, Kayon Gapuran, karya Panjengane PB2. Di sana ada gambar banteng, gambar macan, dan gambar merak serta kera. Banteng dan macan ini diibaratkan oleh para pujangga sebagai nafsu lawamah dan nafsu amarah. Surat Al-Qiyamah ayat 2 dan surat Yusuf ayat 53. Sedangkan banteng menggambarkan nafsu yang masih bersifat hewani, berkembang biak, makan, minum, dan cenderung kepada kebodohan. Kalau sudah banteng, itu adalah kerbau yang istilahnya kebubung atau kerbau yang merdeka. Sedangkan nafsu amarah digambarkan sebagai macan karena bersifat ingin menguasai, ingin menerkam mangsanya. Sedangkan nafsu mutmainah digambarkan sebagai merak karena dia digambarkan keindahan. Jangan sampai kita terlena dengan amal-amal perbuatan kita yang seolah-olah dilihat sebagai keindahan. Maka nanti puncaknya adalah nafsul malhamah, nafsu yang diilhami, yaitu diilhami fujur dan takwa. Digambarkan sebagai kera yang diilhami ketika melihat buah bisa membedakan antara buah yang matang dan buah yang mentah. Nah, inilah keempat nafsu yang harus dibatasi dengan yang namanya mizan atau takaran. Allah tadhu bil mizan. Jadi nafsu ini harus dibatasi. Dengan nafsu ini ada takarannya, ada batasnya, ada mizannya. Sehingga ketika seorang pemimpin sudah mampu menguasai 4 nafsunya ini dengan konsep 8 unsur alam, atau dalam istilah kita adalah hastabrata, diharapkan nanti akan menjawab doa Nabi Ibrahim, yaitu jadikanlah negeri ini menjadi negeri yang aman. Hadzal baladil amin. Demikianlah hubungan antara bintang, bulan, dan matahari. An-Najm, Al-Qamar, Ar-Rahman, Al-Fajr, Al-Balad, dan Asy-Syams. Kita konfirmasi di surat ke-92, Al-Lail, demi malam apabila menutupi, demi siang apabila terang benderang, demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Sungguh usahamu memang beraneka macam, maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik di surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan atau kebahagiaan. Konon ini asbab nuzulnya adalah ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan dipanggil oleh 8 pintu surga. 8 pintu surga dan konsep 8 unsur alam. Nah, angka 8 ini cukup istimewa karena kita akan memperingati
hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-80, unsur angka 8. Dalam cakra menggilingan, angka 8 adalah kembali ke titik nol, ke titik awal. Bisa berpotensi kita akan bangkit lagi menuju kejayaan, atau kalau tidak hati-hati akan menjadi negara yang gagal. Umur 80 tahun, Presiden ke-8, dan konon kode Pak Presiden ini adalah 08. Bulan Agustus, bulan 8, 17 Agustus, 17, 1 dan 7, angka 8. Apakah ini semua kebetulan? Nah, ini saatnya Bapak Presiden Pak Prabowo membuktikan mampu memimpin, mampu menguasai keempat hawa nafsunya, sedulur papat lima pancer, serta dengan dukungan kepemimpinan, konsep kepemimpinan 8 unsur alam atau hasta brata. Monggo berkarya, buktikan bahwa panjenengan mampu membawa negara ini kepada kejayaan yang sebenar-benarnya. Demikianlah untuk sesi ini. Nantikan untuk pembahasan tentang Nabi Muhammad dalam analisa khotbah wukuf musim haji 2025, Adam, Ibrahim, dan Muhammad. Akhirnya kami akhiri. Atas perhatiannya kami terima kasih. Mungkin ada salahnya, monggo diperbaiki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.